Mungkin itu ada duka, mungkin ada itu suka, persoalan. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kasih Tuhan selalu ada bagi kita. Tangannya selalu diulurkan bagi setiap yang lemah. Tangannya diulurkan bagi setiap orang yang hampir terjatuh. Dan Tuhan selalu mengangkat kita hingga pagi hari ini. Maka kita ada berbakti beribadah kepada Tuhan. Itu semua oleh karena anugerah Tuhan yang baik bagi saudara dan bagi saya. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang mau kita perhatikan hari ini yang terambil di dalam perjanjian baru, yaitu Filipi 2. Filipi 2 ayat 1 sampai yang kelima. Filipi 2 ayat 1 sampai kelima. Kita akan sama-sama membaca ayat kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 5. Berikut firman Tuhan, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Kita akan sama-sama, kalau sudah ditemukan katakan amin. Amin. 1, 2, 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah mendengar rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu selalu saran dan berubah dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini di mana dikatakan jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasih. Jikalau kita melihat keadaan bangsa kita, terkhususnya bulan 11 ini, ada yang menjerit, ada yang menangis, ada yang berduka. Yang walaupun itu terjadi di sebagian daerah, ada yang di Provinsi Aceh, ada di Provinsi Sumatera Utara, ada di Provinsi Sumatera Barat. Dan kita melihat saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, lewat media massa sangat menyedihkan. Bahkan mereka saudara-saudaraku membutuhkan uluran tangan yang memiliki kasih. Mereka membutuhkan pertolongan yang bisa menolong. Mereka membutuhkan lawatan orang-orang yang bisa memberikan keringanan bagi mereka. Nah, hari ini saudara-saudara, firman ini mengingatkan kita, mengingatkan saya, mengingatkan saudara,
di mana saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hanya dalam Kristuslah kita temui yaitu penghiburan, kasih, persekutuan roh, hanya dalam Kristus. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berjalan di akhir zaman ini tanpa Kristus, tanpa Yesus, maka sungguh-sungguh saudara dan saya tidak akan mampu. Saudara dan saya tidak akan sanggup. Saudara dan saya tidak akan kuat menghadapi situasi, menghadapi masalah, menghadapi kejadian-kejadian yang terjadi ini. Andai kata ini terjadi bagi diri kita pribadi, mungkin kita tidak sanggup, mungkin kita tidak mampu. Yang kita hanya berseru memohon kepada Tuhan, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong kami, Tuhan bebaskan kami. Mungkin hanya itu saudara-saudaraku yang dikasihi. Nah, oleh karena itu di dalam Tuhan ada nasihat, dan itulah yang kita pegang, itulah yang kita terima, dan itulah yang kita pergunakan ketika saudara dan saya diperhadapkan dengan situasi, masalah, persoalan ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan firman ini Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Filipi, supaya mereka itu dikatakan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Harus satu pikiran, harus satu tujuan, harus satu kasih. Supaya apa saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Supaya kita bisa bersatu dalam Kristus. Ketika kita tidak memiliki satu kasih, maka mustahil saudara, saya, atau kita bisa bersatu dalam Kristus. Ketika saudara dan saya tidak memiliki satu tujuan, maka mustahil saudaraku, kita bisa bersatu di dalam Kristus. Ketika saudara dan saya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak satu jiwa, maka mustahil saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa bersatu di dalam Kristus. Tetapi ketika kita, saudara-saudaraku, memiliki satu tujuan, memiliki satu kasih, memiliki satu jiwa, seperti jiwa Allah, seperti jiwa Yesus, seperti kasih Yesus, maka kita, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akan bisa bersatu di dalam Kristus. Nah, oleh karena itu, supaya kita bisa bersatu di dalam Kristus, kita harus mencari kepentingan bersama. Ini yang pertama, saudaraku yang dikasihi. Bagaimana kita supaya kita bisa bersatu di dalam Kristus? Kita harus mencari kepentingan bersama. Firman Tuhan katakan, jangan mencari kepentingan sendiri, harus kepentingan bersama. Maka ketika kita mencari kepentingan bersama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka disitulah akan tumbuh sesuatu yang ajaib, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang mendatangkan sukacita bagi setiap orang, bahkan bagi setiap orang yang mengalami beban, yang mengalami persoalan, yang mengalami masalah itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan.
Nah, oleh karena itu saudaraku, dimanapun kita berada, baik itu di tengah lingkungan, baik itu di tengah-tengah gereja kita saudaraku, yang mau kita cari adalah harus kepentingan bersama. Haleluya. Haleluya. Ketika kita mencari kepentingan bersama itu, maka di sana akan timbul, akan tercurah sebuah kekuatan yang luar biasa untuk bisa bersama-sama saudaraku melakukan perkara-perkara besar sesuai yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maka dikatakan dalam ayat firman Tuhan ini tadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Jadi supaya sukacita kita itu sempurna, maka dikatakan firman Tuhan ini saudaraku, kita hendak sehati sepikir di dalam melakukan sesuatu apa yang mau kita lakukan. Ketika tidak sehati sepikir, maka mustahil terjadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Terkhususnya di tengah-tengah gereja kita, gereja Pentakosta yang ada di Kampung Baru ini saudara-saudara. Maka supaya itu terwujud, yaitu bersatu di dalam Kristus, itu yang pertama, kita harus mencari kepentingan bersama. Apa yang menjadi kepentingan kita bersama, itu mau kita cari. Dengan kata lain saudaraku, tidak mengutamakan kepentingan pribadi, tidak mengutamakan kepentingan sendiri, tapi mengutamakan kepentingan bersama. Apa yang menjadi kepentingan itu yang mau kita utamakan. Maka ketika itu terjadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka sukacita, kebahagiaan, keberhasilan, keberuntungan akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Dan yang kedua, supaya kita bisa bersatu dalam Kristus itu, maka kita hendaklah rendah hati. Kita harus rendah hati. Dalam ayat 3 firman Tuhan ini katakan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Menganggap orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Memang kalau kita perhatikan kalimat ini agak sulit, tapi inilah firman Tuhan, dan ini yang dilakukan oleh Yesus terlebih dahulu. Maka Yesus, saudara-saudaraku, datang ke tengah dunia dengan merendahkan diri. Yesus tidak menganggap kemuliaannya, dia tidak menganggap keallahannya, dia tidak menganggap keagungannya, tetapi dia merendahkan dirinya, yaitu kerelaannya mau berkorban, datang ke dunia untuk keselamatan orang-orang lain. Orang-orang lain itu adalah saudara, orang-orang lain itu adalah saya, orang-orang lain itu adalah manusia di muka bumi ini. Maka Yesus datang ke tengah-tengah dunia. Dia berinkarnasi menjadi bayi kecil, menjadi manusia, menunjukkan bahwa dia merasakan apa yang saya rasakan, dia merasakan apa yang saudara rasakan, dia merasakan apa
apa yang dirasakan manusia, kesusahan, penderitaan, kepedihan, dia rasakan saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Sehingga Yesus itu mau datang ke tengah dunia dengan berkorban bagi saudara dan bagi saya, saudara yang dikasih Tuhan. Maka kita pun demikian, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus ada dalam diri kita itu adalah berkorban. Kita mau merendahkan diri, kita mau korbankan diri kita sebagaimana Yesus mau mengorbankan dirinya, sebagaimana Yesus mau merendahkan dirinya, sehingga sukacita kita, saudara-saudaraku, terwujud dalam setiap hidup kita. Nah, oleh karena itu, hari ini firman ini, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, harus kita mengutamakan yang lain dari setiap diri kita. Artinya Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita mau menolong yang lain. Bukan artinya bahwa kita sudah cukup, tidak. Artinya kita menolong orang yang lain yang sedang mengalami penderitaan, yang sedang mengalami kesusahan lewat apa yang tidak kita miliki atau lewat kekurangan kita. Kita akan tolong orang lain, saudara-saudaraku. Ketika kita menolong orang lain, maka kita seperti khotbah kita yang lain akan kita menuai yang itu berlipat ganda yang daripada Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, saudara-saudaraku, supaya kita bisa bersatu di dalam Kristus, dalam ayat yang kelima dikatakan di sini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dalam perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Menaruh pikiran dikatakan dalam ayat firman Tuhan ini, dalam hidupmu bersama, dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Artinya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, perasaan kita itu harus seperti perasaan Yesus. Dia suka menolong, ada iba dalam hati Yesus, ada kasih mesra dalam hati Yesus, ada belas kasihan dari hati Yesus. Dan itu yang Tuhan inginkan, sesuai yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini kepada jemaat yang ada di Filipi. Sedemikian juga saudaraku, ada di dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Justru ada belas kasihan dalam hidup Yesus, saudara-saudaraku. Maka dia menolong kita, maka dia rela berkorban demi keselamatan kita, umat-umat Tuhan yang telah jatuh ke dalam dosa dengan sangat terpuruk, saudara-saudara. Dengan kata lain, ketika kita sudah jatuh terpuruk, maka kita tidak akan mungkin lepaskan dengan sendiri, tanpa pertolongan orang lain, tanpa penyertaan orang lain. Dan itu yang Tuhan ajarkan, dan Yesus tahu tanpa Yesus maka saudara dan saya sebenarnya tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, lewat teladan Yesus inilah yang kita manifestasikan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya kepada sesama kita di tengah-tengah dunia ini, saudara. Ketika saudara-saudara kita, keluarga kita mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, mengalami persoalan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, maka kita lewat kita menolong mereka, saudara-saudaraku, maka mereka akan merasakan yang itu kelegaan, ketenangan, sukacita yang besar yang bersumber yang daripada Tuhan.
Sehingga dalam Galatia ini khotbah kita yang minggu yang lalu dikatakan Galatia 6 itu ayat 2 dikatakan, Galatia 6 ayat 2 dikatakan demikian, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi supaya kita dapat memenuhi hukum Kristus itu, kita harus bertolong-tolongan dalam beban. Beban itu, saudaraku, adalah bobot dari setiap tekanan yang dialami oleh seseorang itu. Maka ketika itu berat, maka seseorang itu tidak akan mampu. Maka seseorang itu tidak akan dapat selesaikan. Sehingga Rasul Paulus juga menekankan kepada Galatia ini, saudara-saudaraku, supaya bertolong-tolongan menanggung beban. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi ketika kita tidak mau bertolong-tolongan antara satu dengan yang lain, maka mustahil, saudaraku, kita dapat memenuhi hukum Kristus. Sebab hukum Kristus itu yang telah terlebih dahulu Dia berikan kepada saya dan kepada saudara, yang sudah terlebih dahulu menolong kita, membebaskan kita, melepaskan kita dari setiap persoalan masalah yang kita alami di tengah-tengah dunia yang penuh dosa dan kesalahan ini, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka ketika kita bertolong-tolongan Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, dengan satu kasih, dengan satu jiwa, dengan satu tujuan, supaya mereka merasakan sukacita yang besar yang daripada Tuhan ketika kita menolong dan melepaskan mereka. Ada banyak hal, persoalan masalah, mungkin itu keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, seperti kesaksian Ibu Hariaga Hurari Torang tadi. Keluarga ini sedang merasa yaitu tekanan, ada tekanan jiwa yang tidak bisa diselesaikan lewat anak mereka yang telah terlebih dahulu dipanggil oleh Tuhan. Nah, untuk itulah kita diberikan Tuhan untuk menolong orang-orang yang sedang mengalami duka, yang sedang mengalami keterpurukan, yang sedang mengalami persoalan. Dan bagaimana kita menolong, saudaraku? Ada mungkin itu secara material, ada mungkin itu, saudaraku, lewat kata-kata, ada mungkin itu, saudaraku, lewat nasihat, seperti nasihat Yesus ini. Ada mungkin itu lewat topangan. Dan itu yang menjadi tugas kita, umat-umat Tuhan yang telah diselamatkan oleh Tuhan di hari-hari terakhir ini, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu, marilah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, supaya kita bersatu dalam Kristus. Yang pertama, kita harus mencari kepentingan bersama. Dan yang kedua, hendaklah kita rendah hati. Dan yang ketiga, saudaraku yang dikasih Tuhan, maka kita memiliki pikiran Kristus. Sebab pikiran Kristus itu tidak pernah menyalahkan orang lain, tidak pernah merendahkan yang lain, siapapun mereka. Kristus tidak pernah merendahkan, tetapi Dia memiliki rancangan yang baik, bahkan rancangan damai sejahtera yang penuh harapan di dalam setiap umat-umatnya Tuhan. Yang walaupun mungkin kita sekali-kali mengalami ujian, tapi percayalah itu bukan rancangan Yesus.
Kita mengalami masalah, percayalah itu bukan rancangan Tuhan. Kita mengalami beban, percayalah itu bukan rancangan Allah Bapa di sorga. Tetapi itu mungkin rancangan dari dunia. Tapi sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, kita tidak bisa lepas daripada itu. Dan kalaupun itu kita alami, itu adalah sebuah proses. Seperti yang disaksikan anak kita Elfrida tadi. Proses bagi saudara, proses bagi saya, agar iman saya, iman saudara semakin kuat lewat pengalaman, lewat proses yang terjadi bagi setiap hidup kita. Namun penting kita ketahui itu adalah bukan rancangan Tuhan. Tapi setiap anak Tuhan harus melalui proses itu supaya anak-anak Tuhan mampu dan sanggup mengeluarkan buah-buah yang matang yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan dalam setiap kehidupan. Nah, oleh karena itu saudara, apapun yang terjadi yang di negara kita ini, jangan salahkan Tuhan. Amin. Ketika kita menyalahkan Tuhan, maka kita menjual Tuhan. Jangan jual Tuhan. Tapi itu terjadi adalah sebuah proses bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Dan ketika itu proses, itulah yang memantang kita, memampukan kita untuk mengalami lebih berat lagi mungkin saudaraku, kejadian-kejadian yang kita alami. Bahkan apa yang terjadi itu sudah terlebih dahulu Tuhan sampaikan lewat firman-Nya. Dan itu akan dialami setiap orang. Nah, oleh karena itu hari ini kita bersyukur karena kita di Pulau Batam tidak mengalami seperti demikian. Tapi kalaupun mereka mengalami, kita juga mengalami di dalam hati kita. Sebab kita percaya bahwa di sana adalah saudara-saudara kita. Mungkin itu saudara seiman, mungkin itu saudara sedara. Sebab kita belum tahu, kita yang hadir di sini, apakah mereka di sana ada keluarga kita. Kita belum tahu, sebab orang berkata komunikasi pun di sana belum ada bisa, karena terputus yaitu alat-alat komunikasi saudara-saudara. Maka oleh karena itu yang dari kita seperti pikiran Yesus, mari kita doakan mereka supaya apa yang mereka alami ini sesegera mungkin bisa terselesaikan, sehingga mereka bisa penuh sukacita kembali datang memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpuji Tuhan, termulia Tuhan, yang hari ini kekal untuk selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa.